Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan semoga Anda baik-baik saja bersama dengan keluarga Anda, dimanapun teman-teman berada. Kembali dengan saya Bung Ropan, dan dari kemarin memang sudah banyak yang menginginkan untuk saya mengupload konten video ini untuk hasil undian babak perempat final UCL atau Liga Champions dan juga di Liga Eropa yang sudah berlangsung di Nyon ya, di markas besar di UEFA di Swiss. Itu sebenarnya di jam 18.00 hari Jumat ya, yang sudah ada. Tetapi saya memilih untuk mengupload hari Sabtu pagi ini karena biar sekaligus ya, di antara Liga Champions dan Liga Eropa. Memang yang paling inti adalah di Liga Champions, dan menarik dalam undian kemarin yang dimulai oleh host Pedro Pinto yang memulai acara ini, memimpin sebelum diambil alih oleh Giorgio Marchetti, ini UEFA Deputy General Secretary, oleh Sekjen UEFA, dan kemudian mengundang dua bintang tamu. Satu adalah Ambasador UEFA, Hamid Altintop, ini pemain asal Turki, dan juga mantan pemain tim nasional Belanda, Patrick Kluivert, yang menjadi special guest. Dan dia sukses, Patrick Kluivert ini sukses bersama dengan Ajax Amsterdam gitu. Kemudian bersama dengan Milan, dan dua-dua ini tampil ke depan ya untuk bisa mengambil ada bola-bola kecil yang ada, untuk di dalamnya ada nama-nama tim, nama-nama klub dalam undian babak perempat final Liga Champions. Nah, dari hasil undian yang ada itu menempatkan yang rame ya adalah duel Manchester City menghadapi Bayern Munchen dan juga Real Madrid melawan Chelsea. Jadi kalau lihat dari Madrid dan Chelsea ini kan akan mengulangi di 2021 saat Chelsea juara. Sebelumnya mereka menyingkirkan Madrid, dan di 2022 juga mereka ketemu di perempat final ya, dan mereka kalah secara dramatis juga dengan Madrid, dan sekarang ketemu lagi. Bahkan dalam 3 musim terakhir ini Chelsea harus bisa berhadapan dengan Madrid. Ini pertandingan yang seru, dan pertandingan ini pertama kali akan dimainkan di Santiago Bernabeu di markas Madrid. Jadi ketika Altintop mengangkat pertama, membuka dari bolanya ada Madrid, dan kemudian Kluivert bisa meneruskan itu dengan Chelsea. Jadi memang menegangkan ya. Sebelum undian berikutnya itu di kuarter final kedua itu nama Benfica yang keluar, kemudian ada Internazionale of Milan atau Inter Milan. Nah, di kuarter final ketiga itu yang menempatkan Manchester City menghadapi Bayern Munchen. Ini akan bernostalgia bagi Pep Guardiola sebagai mantan pelatih Munchen sebelum dia ke Manchester City. Dan sampai saat ini baik di Munchen maupun City, Pep belum bisa menghadirkan trofi walaupun dengan skuad yang mewah, dan ini kesempatan bagi Pep. Namun Bayern Munchen adalah tim yang sangat kuat, dan diuntungkan bagi City karena mereka lebih dulu akan memainkan laga pertama ya. Di leg pertama ya akan dimainkan 12 dan 13 April yang akan datang, sebelum City berkunjung ke Allianz Arena pada leg kedua itu akan dimainkan pada 18 dan 19 April. Jadi ini menarik. Nah, ada juga derby Italia, sesama klub Italia ketemu AC Milan dan Napoli ya di kuarter ini final keempat, karena ada 1, 2, 3, 4, dan rame. Salah satu di antara Milan dan Napoli pasti gugur sebelum maju ke babak semifinal. Nah, dalam undian pun ini langsung dengan semifinal. Jadi dilihat dari bagan, memang ini seakan-akan klub yang bagan yang agak sulit ya, keras, yang harus dilalui oleh 4 tim. Madrid, Chelsea, City, dan Munchen. Mereka dalam satu jalur. Jadi, baik Madrid, Chelsea, City, dan Munchen itu pasti gugur sebelum ke final. Salah satu di antara mereka akan gugur sebelum ke final. Ya, mereka akan bertarung dulu. Karena Madrid dan Chelsea sudah pasti satu akan gugur, Madrid atau Chelsea. Demikian juga dengan City dan Bayern. Salah satu juga pasti akan gugur ketika sampai di semifinal. Nah, di semifinal ini dalam bagan kemarin dalam undian itu menempatkan pemenang Madrid dan Chelsea itu akan bertemu dengan pemenang City dan Bayern. Nah, ini yang saya bilang ini
jalur yang sangat keras. Sementara di jalur sebelah itu, ya pemenang antara Milan dan Napoli akan bertarung dengan pemenang Benfica melawan Inter. Itu, dan ini akan bertarung di pertandingan awal, ya di semifinal, di mana pemenang Benfica Inter akan ketemu dengan pemenang Milan Napoli. Jadi kalau Inter Milan mampu mengalahkan Benfica di perempat final, dan mereka akan ketemu dengan derby Italia lagi, pemenang antara Milan dan Napoli. Kecuali Benfica mengalahkan Inter, maka mereka akan bertemu dengan salah satu pemenang antara Milan dan Napoli. Nah, berarti kalau seandainya ini hanya berandai-andai Inter yang keluar, akan terjadi 2 kali derby Italia, karena Italia kan sekarang meloloskan 3 tim ke perempat final. Jadi kalau Inter yang keluar, siapapun pemenang antara Milan dan Napoli pasti Italia lagi. Ya, Napoli lagi bagus sekarang, lagi terbang tinggi di Serie A. Nah, tetapi Milan punya mental kuat. Kalau bicara di Liga Champions, 7 kali juara, mereka bagus ini tim ini. Tinggal sekarang tantangan bagi Napoli. Ini pertama kali ya, bagaimana Napoli itu ingin membuat sejarah ketika mereka berada di perempat final. Dan memang kalau di Champions League ini beda dengan di Serie A tentunya, soal mental. Tapi siapapun yang lolos akan ketemu dengan Inter kalau Inter menang melawan Benfica di semifinal. Sehingga 1 jatah bagi Italia itu sudah ada dalam genggaman untuk menuju final. Ya. Entah Inter, Milan, atau Napoli. Jika ini terwujud, akan ada di sana. Nah, kembali ke jalur yang agak berat, yang dalam tanda kutip orang ini jalur neraka, seakan jalur neraka, tapi wah, ini akan bertarung habis-habisan ini. Di antara Madrid, Chelsea, dan Manchester City, Bayern. Jadi kalau Madrid yang sekarang 14 kali juara bertahan di UCL, katakan keluar, mereka akan bisa kembali bertarung lagi dengan City, yang pada musim kemarin mereka singkirkan di semifinal, juga secara dramatis. Atau dengan Bayern, karena Bayern juga punya mental kuat. Nah, kalau bicara City dan Bayern, ini kan City belum pernah juara. Jadi ini kembali dengan Bayern yang punya mental. Bayern kita tahu bersama, menyingkirkan tim kuat dari Prancis, PSG. Di sana ada Lionel Messi dan Mbappe, bahkan sebelumnya ada Neymar, tim yang sangat mewah, tapi mereka kalahkan tanpa sebiji gol pun. PSG bisa membuat gol ya ke gawang Jan Sommer, penjaga gawang dari Bayern Munchen. Dan itu ini juga berlaku speaker warning ya bagi City. Walaupun dengan skuad yang mewah juga, Bayern juga punya skuad yang bagus. Sehingga ini menjadi tantangan. Pertandingan yang sangat menarik memang. Harus ditunggu. Sayang, City harus gugur atau Bayern harus gugur. Demikian juga dengan Madrid dan Chelsea. Karena hanya 2 ini akan menuju ke babak semifinal untuk bisa bertarung. Ya, artinya kalau lihat dari sini, Madrid bisa ketemu Bayern, atau Madrid ketemu City, atau Chelsea ketemu dengan City, yang mengulangi lagi final pada 2021 ketika Chelsea menjadi juara, atau Chelsea ketemu Bayern. Itu skenarionya yang tidak bisa dihindarkan. Harus dilalui sebelum mereka ke final untuk ketemu salah satu wakil Italia seperti yang saya katakan tadi. Ya. Tapi bisa juga ada kejutan besar. Ketika Benfica bisa melewati Inter Milan dan mereka ada di semifinal, dan kemudian mereka bisa mengalahkan salah satu di antara Milan Napoli, bisa aja Benfica tuh lolos ke babak final UCL pada musim ini. Saya kira itu satu hal yang menarik ya, yang perlu akan kita tunggu di antara duel terutama melibatkan Madrid Chelsea dan Manchester City Bayern Munchen. Ya, City akan bermain di Etihad di laga pertama dan memaksa mereka harus bisa menang. Kalau sampai draw apalagi kalah, sulit untuk bisa mengalahkan Bayern ketika datang ke Allianz Arena. Demikian juga dengan Chelsea, karena laga pertama berlangsung di Bernabeu, Chelsea tidak boleh kalah melawan dengan Madrid. Tapi Madrid kan ini tim yang sangat kuat. Ya. Benzema, Vini Junior, Valverde, Toni Kroos, Modric, Camavinga, ini kuat-kuat. Mereka masih punya Asensio, masih punya Rodrigo, di belakang ada Rudiger, Carvajal, Nacho, Eder Militao, Thibaut Courtois juga. Jadi ini satu kelengkapan. Tapi Chelsea juga kan tim yang sangat bagus setelah mereka mendatangkan Enzo Fernandez ini, dan mereka sudah lagi bagus sekarang dengan penampilan mereka di 3 pertandingan terakhir. Mereka tidak kalah di semua kompetisi. Jadi ini laga yang sangat rame untuk kita nantikan di UCL.
Nah, final Liga Champions ini akan dimainkan di Stadion Ataturk, ya Stadion Olimpiade Ataturk, ya di Istanbul, Turki pada 10 Juni yang akan datang. Ya, mungkin pada Sabtu ya, itu 10 Juni yang akan datang. Dan makanya Altintop ini tampil untuk salah satu tamu yang mengambil untuk undian perempat final. Nah, itu yang ada di UCL yang saya coba untuk bisa melihat sekarang di drawing Liga Eropa. Drawing Liga Eropa ini juga tidak kalah ramai ya. Berlangsung itu MU menjadi harapan terakhir Inggris setelah Arsenal gugur. Itu langsung ketemu dengan rajanya di Liga Eropa, Sevilla. Tidak main setelah MU mengalahkan wakil Spanyol lainnya, Real Betis. Sekarang mereka ketemu dengan wakil Spanyol, Sevilla. Dan ini tidak mudah. Saya bilang tadi dengan Sevilla ini paling doyan di Liga Eropa karena mereka bisa menjadi juara di sana. Waduh, lebih dari 3-4 kali mereka ini sukses. Dan MU bermain pertama di Old Trafford untuk menjamu Sevilla. Nah, laga-laga lainnya dalam undian tuh Juventus ketemu dengan Sporting. Ya, Sporting ini yang menyingkirkan Arsenal dalam adu penalti dan Juve menyingkirkan Freiburg. Jadi kita akan tunggu ini duel antara Juve dan Freiburg, dan Juve menjadi tuan rumah pertama ya di leg pertama ini, dan wakil Jerman satu-satunya Leverkusen akan ketemu dengan Union SG, wakil dari Belgia. Leverkusen diuntungkan dengan laga pertama mereka berlangsung di kandang mereka dan mereka diunggulkan untuk bisa lolos ke semifinal. Yang tak kalah ramai ya adalah duel antara Feyenoord dan AS Roma. Jose Mourinho dan pasukannya ini harus berkunjung dulu ke Feyenoord untuk memainkan laga pertama di perempat final ini sebelum mereka bisa menjamu Feyenoord. Jadi ini laga juga yang seru antara Feyenoord dan Roma di samping MU dan Sevilla. Nah, kalau ini sudah berlangsung, itu di semifinal akan terjadi pemenang quarter final 2 dan akan melawan quarter final 1. Dalam hal ini, Juventus dan Sporting, pemenang salah satu antara ini, akan ketemu dengan pemenang pemenang MU Sevilla. Ini juga jalur keras. Ya. Jadi kalau Juve menang, seandainya Juve menang, Juve akan ketemu dengan MU dan Sevilla. Bisa dengan MU, bisa dengan Sevilla, dan ini rame ya. Luar biasa ini jalur ini. Kemudian jalur berikutnya yaitu menempatkan pemenang Feyenoord Roma. Ini quarter final 4 lawan quarter final 3. Itu adalah Leverkusen dan Union. Jadi itu pemenangnya antara Feyenoord atau Roma yang lolos ke semifinal, duel dengan pemenang Leverkusen dan Union SG. Ya, itu yang ada dalam bagan ya undian sebelum menentukan siapa yang akan ke final. Tapi sekali lagi, ini perjuangan tantangan berat bagi pasukan Erik ten Hag ketika mereka harus jumpa dengan Sevilla, rajanya di Liga Eropa, dan mereka harus bisa melaksanakan tugas pertama mereka di kandang, harus menang. Akan berbahaya kalau mereka draw atau bahkan tergelincir kalah untuk sebelum bertanding di Sevilla. Ini sulit sekali karena Sevilla berbeda dengan Real Betis tentunya, karena ini faktor mental. Mereka tim yang sangat kuat, Sevilla. Dan kita berharap juga Juventus akan bertarung habis-habisan. Ini kesempatan bagi Juventus untuk bisa melewati Sporting, tapi Sporting sebagai kuda hitam, mereka sudah membuktikan bisa mengalahkan Arsenal, dan harus hati-hati bagi pasukan Massimiliano Allegri menghadapi Sporting. Tapi menurut saya kalau yang diunggulkan, saya mengharapkan MU lolos, Juve lolos, Leverkusen lolos, dan AS Roma lolos. Sehingga kita akan melihat duel antara MU dan Juve di semifinal dan Leverkusen melawan Roma ya di semifinal, karena memungkinkan juga kalau dua ini lolos terpisah, Juve dan Roma bisa menempatkan diri di final sesama tim Italia. Itu bisa saja terjadi ya, tapi semua akan harus dilewati dulu di babak perempat final. Dan final untuk Liga Eropa ini akan dimainkan pada 31 Mei, mendahului final dari UCL Liga Champions. Itu akan berlangsung di Stadion Puskás Arena di kota Budapest, Hongaria. Sekali lagi itu 31 Mei yang akan datang untuk babak final Liga Eropa. Kita akan nantikan duel di Liga Eropa ini, siapa yang akan menjadi pemenangnya. Karena pemenang di Liga Eropa ini akan menantang pemenang atau juara Liga Champions. Mereka akan memperebutkan Piala Super Eropa.
Kita tunggu, kita nantikan bersama. Dengan saya, Bung Ropan, dan terima kasih ya untuk W88, kemudian dengan para sponsor Dabinter, Kalomang, Wear, Delis, dan fasilitas dana dari ACC untuk bersama dengan channel Bung Ropan. Dan jangan lupa bagi Anda untuk tetap mengikuti kuis dari Ardiles. Ya, sepatu akan mendapatkan buat Anda siapa yang di-endorse pelari putra untuk Ardiles ini, yang mereka endorse ya. Anda tinggal menjawab saja, gampang, buka di Ardiles Running, jadi IG Ardiles Running, Anda follow dan Anda bisa mendapatkan jawabannya. Oke, sampai di sini. Ciao.